Barusan. Ini belum ya. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kepada Petelah 1 Pahitan Ternak Mahaputra SHMH, yang terhormat kepada Petelah 2 Pak Surya Hanom SHLLM, yang terhormat kepada Petelah 3 Bapak Dr. Daniel SHMH, yang terhormat kepada Petelah 4 Pak Mas Nana Jumeneng SHMH. Saya Nada Amira dengan nomor NIM 1117024 akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Tanggung Jawab Negara Peluncur terhadap Penanggulangan Sampah Ruang Angkasa Space Debris ditinjau dari Liability Convention 1972. Studi kasus jatuhnya satelit Rusia di wilayah Kanada. Yang pertama, saya akan memaparkan mengenai latar belakang. Di latar belakang sendiri terdapat pengertian mengenai sampah ruang angkasa. Menurut NASA ialah puing-puing ruang angkasa yang meliputi partikel alami, meteoroid, dan buatan manusia. Kemudian negara peluncur menurut Liability Convention artikel 1 ialah negara yang ikut bersama-sama meluncurkan atau negara yang memberi fasilitas peluncuran atau organisasi internasional yang ikut serta dalam peluncuran benda-benda angkasa. Kemudian sampah ruang angkasa sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis. Yang pertama, satelit yang habis masa pakainya. Yang kedua, kendaraan ruang angkasa yang tidak berfungsi lagi. Yang ketiga, partikel hasil peluncuran benda ruang angkasa. Dan yang terakhir, pecahnya benda angkasa. Selanjutnya, kasus jatuhnya satelit Rusia di wilayah Kanada. Satelit Rusia jatuh di wilayah Kanada pada tanggal 23 Januari 1978. Kemudian pada tanggal 23 Maret 1978, Kanada mengajukan klaim resmi kepada pemerintah Rusia untuk kerugian sebesar 6 juta dolar Kanada ditambah dengan biaya pembersihan. Kemudian setelah bernegosiasi selama kurang lebih 3 tahun, kedua negara tersebut mensetujui untuk menandatangani perjanjian penyelesaian sebesar 3 juta dolar Kanada di Moskow pada tanggal 23 April 1981. Selanjutnya, identifikasi masalah. Di identifikasi masalah sendiri, saya mengangkat bagaimanakah tanggung jawab negara peluncur dalam penanggulangan sampah ruang angkasa atau space debris ditinjau dari Liability Convention 1972 dan bagaimanakah implementasi Liability Convention 1972 terhadap kasus jatuhnya satelit Rusia di wilayah Kanada. Selanjutnya, tujuan penelitian. Di tujuan penelitian sendiri ialah untuk mengetahui tanggung jawab negara dalam penanggulangan sampah ruang angkasa atau space debris oleh negara peluncur ditinjau dari Liability Convention 1972 dan mengetahui implementasi Liability Convention 1972 terhadap kasus jatuhnya satelit Rusia di wilayah Kanada. Selanjutnya, kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama itu kegunaan teoritis. Di kegunaan teoritis sendiri ialah penelitian ini diharapkan berguna untuk penulis sebagai pengembangan ilmu pengetahuan hukum internasional dan memahami Liability Convention 1972. Dan penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap masyarakat umum mengenai tanggung jawab negara peluncur terhadap penanggulangan sampah ruang angkasa. Kemudian kegunaan praktis. Di kegunaan praktis sendiri ialah diharapkan hasil penelitian ini dapat membuka wawasan bagi para pihak yang ingin mempelajari dan membutuhkan pokok-pokok permasalahan yang diteliti secara efektif dan efisien, dan diharapkan penelitian ini dapat dijelaskan bahan bacaan dan pengetahuan dalam perkembangan mengenai tanggung jawab negara peluncur terhadap penanggulangan sampah ruang angkasa. Kemudian kerangka pemikiran. Di kerangka pemikiran saya menggunakan satu teori dan satu prinsip, yaitu teori tanggung jawab negara. Menurut Sugeng Istanto, kewajiban negara adalah memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal terjadi dalam kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkan. Kemudian prinsip fakta susvanda menurut Black's Law Dictionary ialah dalam bahasa Latin artinya agreement must be kept, yang merupakan suatu prinsip hukum yang fundamental. Maksudnya ialah suatu perjanjian internasional mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikat baik. Selanjutnya, metode penelitian. Saya menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Sumber datanya ialah data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan datanya ialah studi pustaka dengan analisis data analisis kualitatif. Lokasi penelitian sendiri ialah Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Umum Universitas Indonesia, Perpustakaan Umum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dan Perpustakaan Daerah Provinsi Banten. Selanjutnya, tinjauan teoritis tentang tanggung jawab negara peluncur dan prinsip fakta susvanda. Pada
bab ini saya membagi menjadi 3. Yang pertama ialah teori tanggung jawab negara. Berdasarkan Dictionary of Law, bahwa tanggung jawab negara merupakan obligation of a state to make reparation arising from failure to comply with a legal obligation under international law. Dalam hal ini, tanggung jawab merupakan suatu kewajiban untuk melakukan perbaikan yang timbul dari kesalahan suatu negara untuk mematuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional. Kemudian tanggung jawab negara peluncut terhadap sampah ruang angkasa dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, tanggung jawab secara mutlak, absolute liability, tanggung jawab atas kesalahan, fault liability, tanggung jawab bersama, joint liability, dan pembebasan dari tanggung jawab, exoneration from liability. Kemudian prinsip pacta sunt servanda menurut Aziz T. Saliba ialah suatu sekralasi atau suatu perjanjian yang mana dalam hal ini juga tertuang dalam Konvensi Wina 1963 pasal 26 yang berbunyi every treaty enforces in binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith. Selanjutnya studi kasus jatuhnya satelit Rusia di wilayah Kanada saya bagi juga menjadi 3. Yang pertama, fakta-fakta hukum jatuhnya satelit Rusia di wilayah Kanada. Jadi akibat jatuhnya satelit Cosmos 954, Kanada mengalami kerugian atas rusaknya properti, kerusakan lingkungan karena terdapat kandungan radiasi di dalam satelit tersebut. Kemudian analisa jatuhnya satelit Rusia di wilayah Kanada sendiri berdasarkan Liability Convention 1972 pada artikel 10 mengatur mengenai prosedur klaim untuk kompensasi yang mana mensyaratkan negara untuk membuat klaim dalam kurun waktu 1 tahun dari tanggal terjadinya kerusakan. Serta berdasarkan artikel 4 Legislation Convention 1975 bahwa seharusnya Rusia memberikan informasi. Oh iya Pak. Ya Pak. Oh ya Pak, siap Pak. Oke. Oke, jadi berdasarkan artikel 4 Legislation Convention 1975 bahwa seharusnya Rusia memberikan informasi penuh terkait kandungan yang terdapat di dalam satelit tersebut. Kemudian dasar hukum tanggung jawab negara peluncur terdapat 4. Yang pertama, Space Treaty 1967, Rescue Agreement 1968, Liability Convention 1972, dan Legislation Convention 1975. Selanjutnya, analisis tanggung jawab negara peluncur dan implementasi Liability Convention 1972 terhadap kasus jatuhnya satelit Rusia di wilayah Kanada. Tanggung jawab negara peluncur dalam penanggulangan sampah ruang angkasa ditinjau dari Liability Convention 1972 terdapat 4 tanggung jawab negara. Yang pertama, perhitungan kerugian. Yang kedua, prosedur klaim terhadap kerusakan. Dan terakhir, mitigasi sampah ruang angkasa. Selanjutnya, implementasi Liability Convention 1972 terhadap kasus jatuhnya satelit Rusia di wilayah Kanada memang sudah terpenuhi, tetapi sayangnya tidak secara utuh. Seperti contohnya lamanya pembayaran, kemudian tidak diadakannya claim commission, dan juga tidak adanya informasi mengenai materi yang terkandung. Kesimpulan, berdasarkan Liability Convention 1972, terdapat 4 bentuk tanggung jawab negara peluncur terhadap penanggulangan sampah ruang angkasa, yaitu tanggung jawab secara mutlak, tanggung jawab atas kesalahan, tanggung jawab bersama, dan terakhir pembebasan dari tanggung jawab. Selanjutnya, Liability Convention 1972 juga menimbulkan tanggung jawab atas perhitungan kerugian, baik itu secara langsung, kerusakan secara tidak langsung, dan kerugian ekonomi. Kerusakan moral, selanjutnya terdapat pula prosedur klaim terhadap kerusakan yang diatur pada artikel 9 Liability Convention 1972 dan tanggung jawab negara peluncur terhadap mitigasi sampah ruang angkasa yang diatur pada UN Space Debris Mitigation Guidelines. Kemudian bentuk implementasi Liability Convention 1972 yang dilakukan Rusia terhadap kasus jatuhnya Cosmos 954 telah dilaksanakan walau terdapat beberapa unsur yang ada pada Liability Convention tidak terpenuhi secara seluruhnya. Rusia belum memenuhi kewajiban memberikan peringatan dan kewajiban memberikan informasi terkait kandungan yang terdapat pada Cosmos 954. Kemudian fakta mengenai kasus jatuhnya Cosmos 954 tidak pernah masuk ke dalam peradilan formal bertentangan dengan artikel 14 Liability Convention 1972. Selanjutnya di saran sendiri, saya merekomendasikan kepada PBB melalui pemerintah Indonesia agar lebih berperan sebagai badan yang mewakili masyarakat internasional yang diharapkan serta agar dapat lebih dominan dan lebih aktif dalam kepentingan kesejahteraan bersama. Selanjutnya, mengingat bahwa Rusia tidak secara sepenuhnya membayar kompensasi sesuai dengan Liability Convention 1972, diharapkan untuk kedepannya Rusia sebagai negara peluncur lebih bertanggung jawab atas objek yang diluncurkannya, terutama dalam hal pemberian kompensasi dan pemberitahuan informasi.
Diharapkan juga untuk semua negara peluncur memberikan informasi apapun itu terkait objek yang diluncurkan secara terbuka ke publik, agar apabila terjadi kecelakaan seperti insiden Cosmos 1994 dapat meminimalkan kerugian yang ditimbulkan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sebelumnya. Ya. Sudah. Baik, nanti ada sudah disampaikan di ada diuji oleh masing-masing atau berikutnya silakan saudara Putri. Iya. Nah, ini udah di-download kan? Udah di-download. Udah di-download. Dan tertunggu ya. Iya. Saya izin mulai ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Hilton Tarnama Putra SHMH selaku Ketua Bidang Hukum Internasional, sekaligus penelaah 1, yang saya hormati Pak Mas Nana Jumena SHMH selaku penelaah 2, yang saya hormati juga Pak Surya Anom SHLLM selaku penelaah 4 dan dosen pembimbing skripsi saya, dan yang saya hormati juga pada Dr. Daniel SHMH yang saat ini sedang mengikuti teknisi persidangannya secara daring selaku penelaah 3 dan dosen pembimbing 1 saya. Saya berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada pagi kali ini. Kalau para penguji dan penelaah bisa hadir dengan keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun, izin memperkenalkan diri. Nama saya adalah Putri Veranika Munte dengan nomor induk mahasiswa 1111768, yang mana sidang skripsi saya kali ini yang berhasil saya pertahankan sampai saat ini berjudul Penerapan Asas Resiprositas dalam Konvensi PBB menentang Anti Korupsi sebagai wujud pemberantasan kejahatan transnasional. Ini adalah gambaran proses ekstradisi dari Maria Pauline Lumowa sendiri. Di sini studi kasus yang saya angkat adalah ekstradisi Maria Pauline Lumowa di Serbia. Ini adalah gambaran proses ekstradisinya yang berhasil saya ambil dari beberapa media yang telah berhasil dilaksanakan pada 9 Juli 2020 dengan koordinasi berbagai pihak terkait seperti Kemenkumham, Kemenlu, Kejagung, Kepolisian, Badan Intelijen Negara, dan sebagainya. Latar belakangnya tidak berbeda jauh dengan yang pernah saya sampaikan pada sidang proposal saya 24 November 2020 silam, kalau korupsi itu merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia, karena pada saat ini segala aktivitas manusia itu baik politik, sosial, dan ekonomi dapat menjadi kausa atau penyebab dari korupsi, sehingga keberadaan korupsi sendiri merupakan permasalahan universal yang dihadapi oleh seluruh negara dan menjadi masalah pelik. Itu mengapa korupsi tidak lagi menjadi masalah dalam suatu negara tertentu saja, masalah nasionalnya, tapi menjadi masalah yang bersifat transnasional maupun internasional. Indonesia sendiri termasuk negara yang sangat aktif mengikuti perkembangan pencegahan korupsi dengan bergabung dalam badan-badan atau organisasi transnasional, internasional, dan Indonesia juga sangat aktif dalam memburu pelaku. Karena masalah korupsi ini bukan lagi merupakan masalah
nasionalis suatu negara, dunia itu memiliki tekad. Begitu juga dengan Indonesia, yang mana tekad dunia itu diwujudkan dengan lahirnya sebuah konvensi menentang anti korupsi, UNCAC 2003, United Nations Convention Against Corruption 2003, yang mana Indonesia juga menunjukkan keseriusannya dengan pada tanggal 18 April di markas besar PBB ikut menandatangani konvensi tersebut dan meratifikasinya dalam bentuk undang-undang melalui sidang pleno pada tanggal 20 Maret 2006 yang menghasilkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003. Kenapa Indonesia sendiri sangat aktif mengikuti perkembangan pencegahan korupsi, bahkan sampai meratifikasi, karena kita ketahui negara kita ini termasuk surganya bagi para koruptor, apalagi koruptor-koruptor yang berhasil menyembunyikan aset-asetnya di luar negeri untuk menghindari jerat hukum yang berlaku. Seperti yang kita ketahui bahwa ada koruptor kelas kakap yang cukup fenomenal, yaitu ada Joko Chandra yang menjadi buronan sejak tahun 2009 atas kasus Kesi Bank Bali, yang pada akhirnya 2020 silam, tanggal 30 Juli juga berhasil ditangkap oleh Barreskrim Polri yang bekerja sama dengan polisi di Raja Malaysia. Selanjutnya juga ada nama lama yang sampai saat ini belum berhasil kita dapatkan, yaitu Edi Tansil, terpidana kasus ekspor fiktif. 24 tahun Indonesia berjuang untuk mengembalikannya, tapi sampai pada saat ini belum berhasil, sampai diketahui dia berada di China, di kampung halamannya. Dan yang menjadi objek penelitian dalam skripsi saya ini adalah Maria Pauline Lumowa sendiri. Dia adalah buronan kasus pembobolan Bank BNI 91,7 triliun yang mana sudah membuat negara kita Indonesia cukup kocar-kacir mencarinya sampai 17 tahun. Nah, ketika diketahui berada di Serbia, otomatis kita tidak bisa langsung begitu saja mengambil atau memulangkan Maria Pauline Lumowa karena namanya negara itu punya kedaulatannya sendiri. Untuk itu, ada mekanisme kerjasama internasional yang dilakukan oleh pihak Indonesia dengan Serbia, yaitu dengan melakukan ekstradisi. Tapi yang menariknya adalah Indonesia dan Serbia ini tidak memiliki perjanjian ekstradisi. Karena kedua negara, tetapi kenapa ekstradisi ini bisa berlanjut? Karena kedua negara dengan tegas meratifikasi Konvensi PBB menentang anti korupsi dan menekankan kerjasama antar negara untuk memperlancar investigasi atau proses pidana terhadap para koruptor. Selain itu, keberhasilan dari ekstradisi Maria Pauline Lumowa adalah penerapan asas resiprositas atau timbal balik. Ini adalah beberapa resum kasus Maria Pauline Lumowa juga yang pernah saya jabarkan sebelumnya pada seminar proposal saya 24 November 2020. Lebih baik tidak usah saya bacakan. Saya ke next slide. Dari latar belakang yang saya jabarkan tadi, identifikasi masalah yang berhasil saya angkat adalah bagaimana penerapan dari asas resiprositas itu sendiri di dalam Konvensi PBB menentang anti korupsi sebagai wujud pemberantasan kejahatan transnasional. Dan yang kedua, apakah ekstradisi Maria Pauline ini sesuai dengan sesuai dengan Konvensi PBB menentang anti korupsi ini. Dari identifikasi masalah tersebut, tujuan penelitiannya diharapkan untuk mengetahui bagaimana penerapan dari asas resiprositas dalam Konvensi PBB untuk memberantas kejahatan transnasional dan untuk mengetahui apakah ekstradisi Maria Pauline Lumowa ini telah sesuai dengan Konvensi PBB. Kegunaan penelitiannya di sini saya masih tetap sama dengan seminar proposal saya yang lalu. Ada kegunaan teoritis dan praktis, tidak ada yang saya ubah dalam bagian ini. Saya bisa lanjut untuk ke next slide. Yang selanjutnya adalah kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran yang saya ambil dalam penelitian skripsi saya ini adalah teori kekuasaan. Yang mana menurut Walter S. Jones, kekuasaan itu adalah upaya negara untuk mewujudkan kepentingan nasional, di mana kekuasaan adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain. Jadi, kalau dibilang kekuasaan, itu bukan artinya negara kita menguasai negara lain dengan penggunaan kekerasan, use of force, atau sanksi ekonomi, atau ancaman. Tapi dalam kata lain, kekuasaan ini adalah bentuknya pengendalian atau kontrol kepada negara lain untuk membantu kita mewujudkan kepentingan nasional negara kita. Yang dalam konteks skripsi saya ini, kepentingan nasional Indonesia itu adalah memulangkan Maria Pauline Lumowa untuk dapat menjalani hukuman yang seharusnya ia dapatkan sesuai dengan perbuatan pidananya. Untuk itu, dalam hal ini Indonesia itu melakukan kontrol atau pengendalian terhadap negara Serbia untuk dapat membantu kita memulangkan Maria Pauline Lumowa ini.
Di hal ini juga dikatakan oleh Walter S. Jones, hubungan kekuasaan itu dapat melalui teknik pemaksaan ataupun kerjasama. Nah, itu dia terjadinya ekstradisi atau kerjasama internasional itu. Karena pada saat ini kekuasaan dan kepentingan nasional itu dianggap sebagai sarana dan tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup atau survival dalam politik internasional. Yang selanjutnya adalah metode penelitiannya. Ini juga yang sempat mendapatkan revisi ketika saya seminar proposal 24 November silam, yang mana akhirnya saya tetap mempertahankannya. Metodenya adalah penelitian hukum normatif, spesifikasi penelitiannya yuridis normatif, sumber datanya ada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan datanya masih library research, analisis datanya kualitatif, dan lokasi penelitiannya ada di Perpus FH dan Univ Untirta, kemudian saya lakukan di Kemenkumham dan ada di Kemenlu. Yang selanjutnya adalah tinjauan teoritis. Tinjauan teoritis terkait penerapan asas resiprositas. Yang pertama itu ada kejahatan transnasional. Secara konseptual, kejahatan transnasional itu adalah kejahatan yang melewati lintas batas negara. PBB sendiri sudah mengadakan konvensi yang menghasilkan PBB sendiri sudah mengeluarkan konvensi yang berkaitan dengan kejahatan lintas negara terorganisir, yaitu dikenal dengan UNTOC 2005, United Nations Convention on Transnational Organized Crime. Itu adalah konvensi PBB menentang kejahatan transnasional terorganisir. Di dalam konvensi ini disebutkan bahwa sejumlah kejahatan yang termasuk dalam kategori kejahatan lintas negara terorganisir itu mencakup pencucian uang, korupsi, perdagangan gelap, tanaman dan satwa liar dilindungi, kemudian ada kejahatan benda seni, perdagangan manusia, penyelundupan migran, dan produksi ilegal senjata api. Yang selanjutnya itu adalah teori kekuasaan yang masih saya gunakan pengertiannya dari Walter S. Jones, bahwa kekuasaan itu adalah upaya negara untuk mewujudkan kepentingan nasional, di mana kekuasaan itu adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain, juga merupakan hal yang penting yang harus dimiliki oleh setiap negara dalam menjalin hubungan dengan negara lain. Lagi-lagi saya perlu tekankan bahwa kekuasaan di sini bukan artinya kita mendominasi negara lain untuk melakukan kekerasan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman, tapi bagaimana negara kita ini bisa melakukan kontrol atau pengendalian supaya bagaimana Serbia dalam konteks ini mau membantu Indonesia untuk mewujudkan kepentingan nasional negara kita. Dan tidak selalu dihubungkan bahwa kekuasaan ini bentuknya berupa ancaman, tapi bisa sekarang dilakukan dengan kerjasama. Selanjutnya adalah asas resiprositas, yang mana asas resiprositas ini adalah bagian dari sumber hukum internasional yang diatur dalam Statutah Mahkamah Internasional pasal 38 ayat 1 yang memiliki arti sebuah asas timbal balik atau juga pembalasan yang biasanya berlaku di dalam hak-hak serta juga kewajiban suatu negara itu terhadap negara lain. Yang selanjutnya di bab 3 ini ada telaah kasus ekstradisi Maria Pauline Lumowa di Serbia. Saya menyebutkan inisialnya adalah MPL. Yang pertama, fakta hukum yang didapatkan yang bisa saya jabarkan secara garis besar dari skripsi saya adalah, yang pertama adalah Maria Pauline Lumowa ini tidak bekerja sendiri. Dia adalah salah satu dari 12 pelaku yang melakukan pembobolan Bank BNI pada tahun 2003 di BNI Kebayoran Baru. Dia adalah salah satu-satunya pelaku yang sampai 2019 terakhir tidak menerima hukumannya karena ia berhasil kabur ke berbagai negara. Salah satunya adalah Singapura yang menjadi pelariannya untuk menghindari jerat kasusnya. Dan dikabarkan juga ternyata pada tahun 1979 MPL sudah menjadi warga negara. Padahal seperti yang diketahui bahwa sebenarnya MPL ini adalah warga negara Indonesia kelahiran Paleloan, Sulawesi Utara. Tapi sejak tahun 1979 ia mengganti kewarganegaranya dan terkonfirm menjadi warga negara Belanda. Itu merupakan fakta hukum yang didapat. Kemudian pada tahun 2009 akhirnya tim khusus Mabes Polri juga mendapatkan informasi bahwa MPL itu sudah berada di negaranya Belanda. Dari Singapura kita ketahui dia kabur dan akhirnya terakhir terkonfirm sudah berada di Belanda pada tahun 2009. Untuk itu, ketika diketahui berada di Belanda, Indonesia tidak tinggal diam. Indonesia masih terus melakukan pencarian dan upaya untuk dapat menangkap Maria Pauline Lumowa. Sampai pada akhirnya di tahun 2010 dan 2014, Indonesia itu mencoba melakukan diplomasi dengan mengajukan ekstradisi kepada negara Belanda. Tapi nihil yang didapat, Belanda menolak ekstradisi yang diajukan oleh Indonesia karena alasannya kepentingan melindungi warga negara dengan asas perlindungan negara terhadap MPL. Selain itu, Belanda ternyata tidak menerima penyerahan warga negaranya
dengan negara lain tanpa adanya perjanjian ekstradisi sebelumnya. Jadi hukum di negara Belanda itu tidak membuka ruang untuk menerapkan asas resiprositas, dan Belanda meminta untuk supaya MPL lebih baik disidangkannya di Belanda saja. Di samping itu, pada akhirnya setelah mendapatkan penolakan yang cukup pahit dari Belanda, kasus ini berhenti sampai sekitaran tahun 2019. Mengalami kebuntuan, mengalami stuck, karena ternyata ini adalah fakta yang juga cukup mengejutkan. Ini adalah hasil wawancara saya dengan Kasih Kemenkumham pada waktu itu, bahwa ternyata BAP MPL itu tidak ada dan belum pernah diselidiki sama sekali. Itu adalah salah satu penyebab kebuntuan dari kasus ini. Tapi usaha Indonesia akhirnya tidak sia-sia. Pada tahun 2019 keajaiban datang bahwa MPL terkonfirmasi masuk ke negara Serbia. Pada saat itu ada di Bandara Nikola Tesla, Beograd, Serbia. Untuk itu ketika mengetahui bahwa Interpol Serbia sudah mengatakan bahwa buronan selama 17 tahun Indonesia masuk ke Serbia, pihak Indonesia segera mengirim percepatan ekstradisi. Itu adalah langkah upaya yang diambil Indonesia pada saat itu. Dan kita ketahui bahwa proses ekstradisinya tidak ada perjanjian bilateral sebelumnya antara kedua negara, tapi menerapkan asas resiprositas atau timbal balik. Meskipun kita ketahui menerapkan asas resiprositas tidak serta-merta semua proses dimudahkan. Bahkan fakta terakhir yang didapat, sampai ketika sedang melakukan proses ekstradisi di Serbia, itu ada beberapa negara Eropa yang berusaha menggagalkan diplomasi kita. Bahkan Kementerian Kehakiman Serbia mengatakan kepada pihak Indonesia adanya upaya suap yang dilakukan oleh pengacara MPL pada saat itu untuk menggagalkan proses ekstradisi kita dengan Serbia. Itu adalah fakta yang bisa saya jabarkan. Selanjutnya adalah analisa kasus dari kasus ekstradisi ini yang bisa saya jabarkan secara garis besarnya adalah bagaimana lewat kasus ini memang kita tahu bahwa tidak ada negara di dunia yang mampu mengatasi masalah-masalah nasionalnya sendiri. Apalagi jika itu sudah melewati lintas batas negara. Pasti dibutuhkan bantuan dari negara lain. Untuk itu dikenal dengan namanya kerjasama internasional. Perluasan kerjasama internasional ini diperlukan tidak hanya negara dengan negara, tapi juga ada non-state actor, ada pihak-pihak di luar negara. Seperti kalau dalam kasus MPL ini, ada Interpol, NCB Interpol yang saling bekerja sama untuk dapat melakukan upaya penangkapan dari Maria Pauline Lumowa ini, Interpol Serbia dan Interpol negara kita. Jadi bagaimana kerjasama memang sangat diperlukan oleh semua negara untuk dapat membantu mengatasi masalah-masalah yang terjadi, apalagi jika sudah melewati lintas batas negara. Dan terbukti bahwa kerjasama tersebut akhirnya menghasilkan sesuatu yang bisa menguntungkan Indonesia dalam hal ini adalah kembalinya dipulangkannya MPL untuk dapat mengikuti proses hukum yang berlaku. Selanjutnya dasar hukum ekstradisinya. Di samping sebelumnya di samping itu bagaimana penerapan asas resiprositas ini juga mendapatkan cukup banyak apresiasi yang positif, karena sebenarnya bagaimana komitmen suatu negara itu sendiri untuk memerangi kejahatan-kejahatan transnasional yang ada. Syarat dari asas resiprositas sendiri itu kan karena belum adanya perjanjian. Yang kedua hukum di negara yang bersangkutan tidak menutup ruang untuk itu. Dan yang ketiga adalah memang dikehendakinya untuk sama-sama mau memberantas kejahatan transnasional. Yang selanjutnya adalah dasar-dasar hukum ekstradisi, di mana dasar-dasar hukum ekstradisi itu ada melalui konvensi-konvensi internasional, dan ada juga dan kita juga memiliki hukum nasional sendiri. Yang pertama itu konvensi internasionalnya itu ada diatur mengenai ekstradisi itu ada di UNCAC yang ada di pasal 44 itu diatur mengenai ekstradisi. Selanjutnya juga di UNTOC, Transnational Organized Crime United Nations Convention, itu juga diatur mengenai ekstradisi. Selanjutnya di Konvensi ASEAN tentang perdagangan orang juga, khususnya perempuan dan anak tahun 2004 juga diatur mengenai ekstradisi. Selanjutnya di Konvensi Psikotropika 1971 juga diatur mengenai mekanisme kerjasama internasional ekstradisi. Kalau di negara kita sendiri, kita sudah mempunyai payung hukum ekstradisi itu ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 mengenai ekstradisi. Di pasal 1 ayat 1 itu disebutkan ekstradisi itu adalah penyerahan pelaku kejahatan dari negara peminta kepada negara diminta. Masuk ke bab 4. Di sini ada penerapan asas resiprositasnya. Ini adalah jawaban dari identifikasi masalah yang saya angkat. Ini adalah jawabannya. Yang pertama adalah ditanya bagaimana penerapannya.
Bagaimana penerapannya? Di dalam konvensi PBB sendiri, memang saya sudah pernah katakan sewaktu seminar proposal saya, memang asas resiprositas tidak diatur secara langsung dalam konvensi tersebut. Maknanya ada secara eksplisit, itu bisa didapatkan gambarannya di pasal 43 ayat 1 UNCAC 2003 yang menekankan lebih kepada kerjasama internasional. Di samping itu, penerapannya itu dapat dilakukan di mekanisme kerjasama internasional ekstradisi. Opsionalnya ada 2, ekstradisi maupun MLA, Mutual Legal Assistance in Criminal Matter. Itu mereka membuka ruang untuk negara-negara dengan hukum nasionalnya itu selagi menerima pengembalian pelaku dengan asas resiprositas bisa dilaksanakan, bisa diterapkan. Yang kedua itu identifikasi masalahnya adalah apa? Apakah ekstradisi Maria Pauline Lumowa ini telah sesuai dengan konvensi PBB? Berdasarkan penelitian saya, ekstradisi Maria Pauline Lumowa ini telah sesuai dengan konvensi PBB. Itu ada di pasal 44 yang diatur mengenai mekanisme kerjasama, yang diatur mengenai mekanisme ekstradisi. Jadi mekanisme ekstradisi yang dilakukan terhadap Maria Pauline Lumowa ini telah sesuai dengan konvensi PBB. Kurang lebih itu yang bisa saya gambarkan di bab 4. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama di sini adalah bagaimana kesimpulannya adalah penerapan asas resiprositas atau timbal balik umumnya dapat digunakan dalam sebuah bentuk kerjasama antar negara seperti ekstradisi dan MLA, Mutual Legal Assistance in Criminal Matter, guna memberantas kejahatan transnasional yang terhalang oleh permasalahan yurisdiksi. Dengan menerapkan asas resiprositas ini, jangkauan hukumnya sangat luas dan hampir tidak terbatas. Yang paling penting, semua negara di dunia ini mempunyai komitmen yang sama untuk memberantas kejahatan sekecil apapun. Keterbatasan berlaku atau yurisdiksi suatu peraturan hukum justru manusia yang membuatnya, dan apabila manusia sudah memiliki komitmen, semua bisa diubah tanpa mengabaikan kedaulatan negara lain. Asas par imparem non habet imperium. Yang selanjutnya, kesimpulan yang didapat adalah ekstradisi yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Maria Pauline Lumowa di Serbia telah sesuai dengan konvensi PBB menentang anti korupsi yang tercantum dalam pasal 43 ayat 1 tentang kerjasama internasional dan pasal 44 ayat 5 sampai 10 tentang ekstradisi. Keberhasilan ekstradisi yang dilakukan dengan penerapan asas resiprositas dalam hukum kedua negara sudah dalam penerapan asas resiprositas ini karena kedua negara juga sudah meratifikasi UNCAC 2003 dan hukum nasional kedua negara membuka ruang untuk melakukan ekstradisi dengan menerapkan asas resiprositas walau tanpa ada perjanjian ekstradisi sebelumnya. Saran yang bisa saya berikan dalam penelitian terhadap skripsi saya ini adalah perlunya instrumen hukum internasional maupun nasional yang nantinya akan dijadikan alat untuk memberantas kejahatan transnasional termasuk korupsi dan kejahatan lainnya. Hendaknya menganut asas resiprositas atau timbal balik yang jelas pengaturannya dan penerapannya, serta mempunyai kekuatan yang mengikat antar negara anggotanya agar dapat terciptanya keamanan dan ketertiban dunia. Yang selanjutnya, perlunya pemberantasan kejahatan dengan tidak memandang apakah negara peminta dan negara diminta telah mengadakan perjanjian ekstradisi sebelumnya. Selama bisa dilakukan dengan hubungan baik yang bersifat timbal balik dengan proses yang hemat, praktis dan tidak berbelit, dan selama proses penyerahan orang tersebut tidak saling merugikan antara negara peminta maupun diminta. Demikian presentasi skripsi saya yang bisa saya paparkan pada kesempatan pagi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya, oh iya, terima kasih Bapak. Baik, kemudian Iya. Ya. Gak usah pembukaan lagi, langsung presentasi aja. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penelaa 1 Wakil Tentara Mahkota SMH.
Yang kedua, yang terhormat penelah 2 Bapak Mas Nana Jumena SMH, penelah 3 yang terhormat Dr. Daniel SMH, yang terhormat Bapak Surya Anom SLM sebagai penelah 4. Perkenalkan, nama saya Agnia Nisa dengan NIM 111737. Pada hari ini akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaturan Forced Labor Convention 1930 terhadap upaya penyelesaian penelantaran hak buruh oleh perusahaan H&M Hennes Mauritz, studi kasus penelantaran hak buruh H&M di Kamboja. Bismillah. Langsung dari latar belakang aja, Pak. Langsung dari latar belakang. Industri adalah sumber utama pekerjaan non-agrarian di Kamboja, merupakan industri garmen. Di balik dari kesuksesan pertumbuhan ekonomi, pekerja pabrik garmen di Kamboja sering mendapatkan perlakuan diskriminasi dan eksploitasi pekerja. Dalam industri fast fashion, perbudakan modern ditandai dengan tidak terpenuhinya hak-hak mendasar pekerja, di mana keadaan ini merugikan pekerja hingga membahayakan nyawa pekerja. Pekerja fast fashion menghadapi masalah jam kerja yang melebihi standar waktu dan tidak dijamin dengan biaya lembur. Kasus H&M di Kamboja, pada akhir 2012, hampir 200 pekerja garmen di pabrik Kingsland di Phnom Penh, Kamboja dicabut dari pesangonnya. Kementerian Tenaga Kerja menyerukan konsiliasi antara pihak pada 16 Januari 2013, tetapi majikannya tidak hadir. Januari 2013, H&M menolak panggilan untuk membantu para pekerja. Setelah perjuangan dengan dukungan luas dari jaringan solidaritas internasional, protes di depan pabrik, hampir 200 karyawan Kingsland Garment Kamboja Ltd memenangkan penyelesaian lebih dari $200 dari H&M pada Maret 2013. $200. $1.000 maksudnya. Identifikasi masalahnya, apakah Kamboja telah menerapkan Forced Labor Convention 1930 dalam kasus H&M? Yang kedua, apakah hak-hak buruh H&M telah terpenuhi berdasarkan Forced Labor Convention 1930? Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui apakah Kamboja telah menerapkan Forced Labor Convention 1930 dalam kasus H&M. Yang kedua, untuk mengetahui apakah hak-hak buruh H&M telah terpenuhi berdasarkan Forced Labor Convention 1930. Kegunaan penelitian secara teoritis. Yang pertama, bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum internasional pada khususnya. Yang kedua, memperluas wawasan peneliti dan pembaca pada umumnya. Praktis sebagai referensi bagi kalangan akademisi yang hendak melakukan penelitian lebih lanjut terkait penyelesaian penelantaran hak buruh di Kamboja. Yang kedua, memperluas pengetahuan dan wawasan dalam bidang hukum internasional dan bagi masyarakat umum. Kerangka pemikirannya, saya menggunakan teori perlindungan hukum. Pengertian perlindungan hukum menurut ahli Fitzgerald bahwa bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan perlindungan terhadap kepentingan tertentu dengan cara membatasi kepentingan di pihak lain. Prinsip keadilan yaitu memberikan hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Metode penelitiannya yaitu metodenya penelitian hukum normatif, spesifikasi penelitiannya yuridis normatif, sumber datanya berupa hukum primer, sekunder, dan tersier, teknik pengumpulan datanya library research, analisis datanya kualitatif, lokasi penelitiannya Perpustakaan Eva Untirta, Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Unpad, dan Kedutaan Besar Kerajaan Kamboja. Tinjauan teoritis. Teori perlindungan hukum menurut Muhsin, perlindungan hukum ialah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan kaidah sehingga terciptanya ketertiban dalam pergaulan hidup.
Prinsip keadilan menurut John Rawls yaitu bahwa perbedaan sosial dan ekonomi harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Studi kasus pemenuhan hak-hak buruh H&M dalam Forced Labor Convention 1930 dan Undang-Undang Kamboja 1997. Ada kasus di situ ada kasus buruh di Kambojanya, ada tanggung jawab pemerintah Kamboja dan dasar hukum tuntutan hak-hak buruh. Analisis kasus pemenuhan hak-hak buruh H&M dalam Forced Labor Convention 1930. Yaitu penerapan Forced Labor Convention 1930 dalam kasus H&M di Kamboja. Di Kamboja, International Labour Organization melakukan berbagai upaya melalui pelaksanaan sejumlah fungsi dalam menjalankan perannya sebagai organisasi internasional. Upaya-upaya yang kemudian akan dilakukan International Labour Organization dilakukan dengan berbagai program aktivitas seperti reformasi Undang-Undang Tenaga Kerja, penerapan Forced Labor Convention 1930, sampai dengan pelaksanaan program Better Work yang akan dijelaskan satu persatu pada paragraf berikutnya. Melalui upaya-upaya tersebut, International Labour Organization melaksanakan fungsi norma, fungsi informasi, fungsi sosialisasi, fungsi pendapatan, dan pembuatan keputusan. Pelaksanaan dan pemenuhan hak buruh dalam kasus H&M di Kamboja berdasarkan Forced Labor Convention 1930. Forced Labor Convention 1930 dan memiliki peran cukup efektif dalam hal ini melalui strategi-strategi yang dijalankan. Seperti pada amandemen undang-undang yang baru yang kemudian memberikan kesempatan kepada para pekerja untuk berserikat sesuai dengan hak-hak yang layak bagi mereka. Selain dijalankannya program Better Work di Kamboja yang bekerja sama dengan pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, dan pemangku kepentingan industri lainnya yang tujuannya adalah untuk mempromosikan perubahan yang berkelanjutan. Semangat dong, semangat. Ya, Mas, kalau ternyata puasanya belum tentu gitu. Puasa, Pak. Di situ ada laporan kepatuhan industri garmen. Ini ada yang laporan ke-31 sama yang ke-32. Yang pertama, memastikan tempat kerja memiliki penerapan yang baik itu 92% pabrik garmen tidak patuh, dan yang laporan pertamanya itu lebih banyak yang patuh. Memastikan bahwa pekerja mendapatkan pemeriksaan kesehatan sebelum dipekerjakan. Yang pertama itu 77,6, dan laporan ke-32-nya itu lebih meningkat 82%. Meningkatkan pastikan bahwa jam lembur tidak melebihi 2 jam per hari, itu yang pertamanya itu lebih banyak yang patuh yaitu 82%, dan 76%-nya tidak patuh. Terakhir, itu menyediakan kursi untuk beristirahat kepada para pekerja yang bekerja itu, laporan yang pertama itu 72% tidak patuh, yang 62-nya itu tidak patuh juga, jadi lebih banyak yang tidak patuh di yang kedua, yang ketiga, yang laporan kedua itu lebih banyak yang lebih patuh gitu, 62%. Kesimpulannya bahwa International Labour Organization yang terdapat Forced Labor Convention 1930 dalamnya memiliki peran yang cukup efektif dalam hal ini melalui strategi-strategi yang dijalankan, seperti pada amandemen undang-undang yang baru, kemudian memberikan kesempatan kepada para pekerja untuk berserikat sesuai dengan hak-hak yang layak bagi mereka. Selain itu, dijalankannya beberapa program yakni Better Work di Kamboja yang bekerja sama dengan pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, yang tujuannya adalah untuk memiliki perubahan yang berkelanjutan dengan membantu memperbaiki kondisi pekerja. Sarannya itu dengan adanya penelitian ini diharapkan timbulnya perhatian yang lebih besar terkhusus kepada pemerintah Kamboja untuk memperbaiki dan meningkatkan lingkungan kerja pada sektor industri garmen di Kamboja.
pemerintah diharapkan mampu melakukan kerjasama yang apik dengan semua pihak seperti International Labour Organization guna pemenuhan hak-hak bagi pekerja, khususnya industri garmen yang belakang ini banyak menimbulkan masalah bagi para pekerja karena lingkungan kerja yang tidak terlalu layak. Yang kedua yaitu kerjasama yang kemudian menghasilkan program-program kerja ini semoga dapat memberikan kondisi yang lebih baik bagi para pekerja, tidak hanya di industri garmen tetapi juga pada industri-industri lainnya. Semoga dengan adanya penelitian ini pula banyak pembaca yang kemudian sadar tentang bagaimana seharusnya pekerja diperlakukan dan bagaimana menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi mereka. Terima kasih. Terima kasih. Demikian presentasi skripsi saya untuk saran dan masukan dari penelaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Mira, seperti yang perlu silakan di sekitar awas.